Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman, BP 18 1095 1032. Di sini Arif akan menjelaskan mengenai rangkaian praktikum modul 1, yaitu mengenai general input dan general output. Di sini untuk percobaan pertama, kita akan mensimulasikan percobaan on off LED. Jadi pada rangkaian ini kita menggunakan satu buah Arduino, 8 buah resistor dan 8 buah LED. Jadi untuk resistor ini itu berfungsi untuk menghambat arus yang keluar dari Arduino menuju LED, supaya LED ini tidak cepat panas karena kelebihan dari arus yang akan masuk atau cepat rusak. Lalu pada Arduino ini sendiri itu kita hubungkan ke sumber tegangan pada pin 5 volt, dan untuk groundnya kita hubungkan ke pin ground. Lalu pada output dari Arduino ini itu kita hubungkan ke kaki-kaki resistor, lalu ke LED dan dihubungkan ke ground, dimana pada pin outputnya itu kita menggunakan pin 2 sampai dengan pin 9. Baik, langsung saja ke program dari Arduino nya. Yang pertama, kita mendeklarasikan terlebih dahulu pin yang kita gunakan pada Arduino. Di sini kita menggunakan variabel LED untuk pinnya, yaitu mulai dari 2 sampai dengan 9. Lalu pada program Arduino itu terdapat dua fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi setup dan fungsi loop, dimana fungsi setup itu dieksekusi sebesar satu kali selama Arduino dijalankan, sedangkan fungsi dari void loop itu akan dieksekusi berulang kali. Pada void setup kita membuat program dari nilai i itu berulang kali untuk outputnya, sehingga kita gunakan perulangan for integer i sama dengan 0 sampai dengan i kecil sama dari 8. Jadi pada saat i itu lebih dari 8, maka nanti program nilai i-nya akan dikembalikan ke 0. Baik, selanjutnya pada serial begin 1600 ini merupakan komunikasi antara Arduino dengan komputer, dimana 1600 ini merupakan baud rate dari komunikasinya. Lalu ada pin mode LEDI. Pin mode LEDI ini merupakan nilai yang nantinya dari for ini saat nilainya itu adalah 0, maka akan pada pin mode ini akan dideklarasikan yaitu sebagai output sampai dengan 8. Jadi apabila nanti kita menggunakan pin 9, nantinya tidak akan termasuk untuk output dari LED tersebut. Lalu pada void loop di sini kita membuat kondisi yaitu for integer hidup sama dengan 0, hidup kecil sama 8, dan hidup plus, dimana ini kita gunakan untuk perulangan dari 0 sampai dengan 8 untuk menghidupkan LED. Lalu di sini kita buat digital write LED hidup sama, yaitu adalah logikanya high. Lalu serial print LED hidup. Lalu kita delay selama, yaitu di sini adalah 1000 milisecond. Berarti sama dengan 1 detik. Dan selanjutnya pada perulangan ini yaitu akan terdapat for integer mati, yaitu integer mati sama dengan 0 dan integer mati kecil dari 8. Lalu pada di sini itu kondisinya LED diberi logika digital write, yaitu LED sama dengan mati. Lalu kita delay selama 1 detik. Lalu nantinya akan diulangi
begitu terus sampai Arduino-nya mati. Jadi output dari perulangan ini adalah nantinya LED akan hidup secara keseluruhan, lalu akan mati secara bergantian dari kiri menuju kanan. Baik, langsung saja kita upload programnya. Baik, selanjutnya nilai untuk file hexa dari Arduino ini akan kita inputkan ke Arduino. Dan kita simulasikan. Baik, jadi dapat kita lihat bahwasanya pada kondisi awal itu seluruh LED-nya akan hidup, lalu akan mati secara bergantian mulai dari kiri ke kanan. Dan begitu seterusnya akan diulangi lagi sampai Arduino ini dimatikan. Lalu akan kembali hidup. Dan selanjutnya akan mati secara bergantian mulai dari kiri sampai ke kanan. Baik, jika kita ingin mengatur kecepatan dari Arduino-nya untuk output dari LED-nya semakin cepat, kita bisa mengatur delay dari masing-masing program tersebut. Baik, sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan, Arif mohon maaf. Arif tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya percobaan kedua modul 1. Di sini kita akan melakukan percobaan yaitu menampilkan karakter pada 7 segmen. Jadi di sini kita menggunakan dua device yaitu Arduino Uno dan 7 segmen. Jadi di sini Arduino kita hubungkan ke sumber tegangan, yaitu kita hubungkan dari sumber tegangan ke pin 5 volt, lalu pin ground kita hubungkan ke ground. Jadi di sini kita menggunakan pin digital pada Arduino, yaitu dari pin 2 sampai dengan pin 9. Baik, langsung saja ke programnya. Jadi di sini kita menggunakan tipe data byte, di mana tipe data byte ini yaitu berisikan 0 dan 1. Jadi di sini kita buat variabelnya yaitu adalah pin, di mana pin ini kita gunakan untuk mendeklarasikan pin dari Arduino. Di mana di sini kita menggunakan
array yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9. Lalu di sini pada void setup, di sini kita membuat kondisi pengulangan dari 0 hingga dengan 9, hingga kecil dari 9. Di sini dimana pada pengulangannya itu pin mode, pin I kita deklarasikan dimana pin ini itu adalah sebagai output, karena pin ini itu kita buat secara digital. Baik, jadi nantinya pada pin ini itu akan bergantian, dimana mulai dari I-nya itu adalah 0 sampai dengan kecil dari 9. Baik, selanjutnya yaitu pada void loop. Di sini kita mendeklarasikan bahwasanya pada pin 2 itu outputnya adalah high, pada pin 3 sampai dengan pin 6 itu outputnya itu kita buat low, logikanya low. Lalu pada pin 7 sampai dengan 9 itu logikanya kita buat menjadi high. Jadi di sini akan diulang-ulang terus menerus sampai dengan Arduino-nya kita nonaktifkan. Baik, jadi bisa kita ulangi dari pembelajaran sebelumnya bahwasanya di sini kita menggunakan 7 segmen yaitu common katoda, di mana di sini karena kita menghubungkannya ke pin ground. Namun apabila kita menggunakan common anoda itu akan dihubungkan ke VCC. Baik, di sini dapat kita lihat bahwasanya di sini ada A, B, C, D, E, F, G dan ada namanya DP. Jadi DP ini merupakan itu titik pada 7 segmen ini. Lalu pada 7 segmen ini itu terdapat aturan di mana pada bagian ini itu dinamakan dengan A, bagian ini B, lalu yang bagian ini C, ini D, ini E, lalu ini F dan ini G. Dan seperti inilah aturannya. Jadi nanti dapat kita lihat di sini bahwasanya pin DP itu kita hubungkan ke pin 2. Ini adalah DP. Lalu pin 3 itu kita hubungkan ke pin G. Lalu pin 4 itu kita hubungkan ke pin F. Ini A, ini B, ini C, D, dan ini E. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya apabila kita buat pin A-nya itu high, maka di sini akan LED-nya akan menyala. Lalu apabila yang B ini high, maka yang B menyala, lalu C-nya menyala, lalu yang D-nya ini low, lalu yang E-nya low dan F-nya low, sedangkan yang G-nya itu pada kondisi low dan DP-nya itu dalam kondisi high. Jadi dapat kita lihat bahwasanya pada kondisi ini itu nantinya akan berbentuk angka 7. Itu akan seperti ini. Namun mungkin kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa di sini berbentuk angka 7. Jadi apabila kita ingin membuat angka 2, maka nantinya pin A itu aktif, B itu aktif, dan pin G itu aktif, E aktif, dan D aktif. Sedangkan selebihnya itu low. Baik, mari kita coba pada programnya. Dimana pin A ini aktif, pin B aktif, pin C ini menjadi low, dan pin D ini menjadi high, lalu pin E ini menjadi high, dan pin F ini menjadi low, dan pin G ini menjadi high. Jadi
pada bagian ini itu yang bagian C dan bagian F itu kita nonaktifkan, sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. Dan yang DP-nya juga aktif. Baik, mungkin kita upload terlebih dahulu. Baik, setelah selesai kita coba. Nah, maka didapatkan angkanya yaitu adalah 2. Baik, sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Arif, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi percobaan 3, yaitu mengenai menampilkan input keypad pada LCD. Jadi di sini kita menggunakan yang pertama ada Arduino Uno, lalu LCD, lalu keypad. Baik, di sini kita akan menampilkan untuk bagaimana output dari LCD. Kita inputkan nomor-nomor yang ada di sini. Lalu di sini terdapat pin digital yang kita gunakan dari 7 sampai 13. Lalu untuk inputnya berupa analog ke LCD. Baik, langsung saja ke programnya. Baik, di sini kita memasukkan library dari Liquid Crystal, yaitu dengan include liquidcrystal.h. Yaitu ini kita gunakan untuk mendeklarasikan library dari LCD. Lalu kita deklarasikan library dari keypad dengan include keypad.h. Lalu di sini kita menggunakan const byte, yaitu untuk barisnya yaitu sebanyak 4. Lalu untuk const byte kolomnya itu sebanyak 3. Lalu di sini kita buat variabel k ini dalam bentuk tipe datanya char untuk menampilkan teks atau angka. Lalu kita buat k yaitu row dan column itu sama dengan matrik dari angka dan bintang serta pagar. Lalu kita buat tipe data menggunakan byte, di mana di sini yaitu berupa 1 atau 0. Yaitu yang pertama kita deklarasikan untuk barisnya, yaitu pinnya yaitu 10, 9, 8, dan 7. Mungkin kita lihat pada Arduino-nya bahwa untuk apanya itu adalah 10, 9, 8, 7. Coba kita lihat bahwa untuk yang barisnya yaitu adalah dari 7, 8, 9, dan 10. Lalu untuk deklarasi untuk kolomnya itu adalah pin dari 11 hingga 13. Itu kita deklarasikan untuk kolomnya. Lalu selanjutnya yaitu pada Liquid Crystal kita menggunakan pin dari analog 0 sampai dengan analog 5. Di sini kita mendeklarasikan pin dari Liquid Crystal. Lalu untuk keypad itu sama dengan keypad make keypad keymap case, yaitu berisikan row pin, column pin, row dan column. Lalu untuk voice setupnya, untuk fungsi yang dieksekusi satu kali itu berisi yaitu LCD begin yaitu 20 kali 4. Ini artinya yaitu memiliki kolom sebanyak 20 dan
barisnya sebanyak 4, dimana untuk 20 ini kita mulai dari 0 hingga 15 hingga 19, sedangkan untuk barisnya dari 0 hingga 3. Lalu untuk LCD set kursor ini itu kita bisa menentukan untuk tulisannya kita letakkan di posisi 1 kali 2 4, posisinya itu baris 1 kolom 2 baris ke-4 kolom 3 atau baris 00. Ini berarti pada posisi home-nya, pada posisi awal sekali. Lalu pada pada void loop yang kita eksekusi berulang kali atau perulangan, di sini kita buat char key sama dengan keypad kali get key. Jadi di sini merupakan fungsi dari untuk membaca input dari keypadnya. Nanti di sini saat if jika nanti pilihan dari masing-masing keypadnya ditekan, maka nanti LCD print, maka nanti akan ditampilkan nilai key yang nilai dari kunci input pada keypad itu, maka nanti akan ditampilkan pada LCD. Maka digunakanlah fungsi dari LCD print. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan programnya. Langsung saja kita ke simulasinya. Baik, saat kita menaikkan 1, maka akan muncul angka 1. Saat menaikkan 2, akan muncul angka 2. Saat menaikkan 3, akan muncul angka 3. Dan begitu seterusnya. Jadi dapat kita lihat bahwasanya untuk baris ini itu adalah sebanyak 20 baris. Baik, mungkin cukup sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman, BP 1810951032. Baik, di sini kita akan melaksanakan praktikum modul 2 yaitu PWM dan ADC. Pada percobaan pertama kita akan melakukan simulasi percobaan yaitu menghidupkan motor DC. Jadi pada percobaan kali ini kita membutuhkan hardware yaitu ada Arduino, ada motor driver L293D, dan ada motor DC. Untuk motor driver sendiri, dari pembelajaran sebelumnya bahwasanya kita mengetahui bahwa pada motor driver itu terdapat 16 pin, di mana pada pin EN enable itu merupakan pin yang berfungsi untuk mengizinkan motor driver menerima perintah untuk menggerakkan motor DC. Jadi kita hubungkan pin ini ke sumber tegangan. Lalu pada pin in1, in2 atau kita namakan dengan input, ini merupakan pin input sinyal kendali untuk motor DC, yaitu yang berasal dari sinyal dari Arduino. Lalu pin VSS itu digunakan sebagai power supply dari IC L293D. Sedangkan pin VS itu digunakan sebagai power supply untuk motor DC. Lalu pin ground ini kita hubungkan ke ground. Lalu ada pin output, di mana pin output ini merupakan jalur output dari masing-masing driver yang dihubungkan ke motor. Langsung saja ke programnya. Di sini kita mendeklarasikan pin 10 yaitu dengan variabelnya itu in1. Kita deklarasikan pin dari Arduino itu in1-nya itu adalah 10 dan in2-nya adalah 9. Lalu pada void setup kita deklarasikan bahwasanya pin in1 atau bisa kita katakan dengan pin 10 itu sebagai output, dan begitu juga dengan pin in2.
Lalu pada void loop, dimana pada program yang kita buat pada void loop ini akan dilakukan secara berulang. Dimana di sini kita buat digital write in 1 itu adalah logikanya high dan in 2 nya adalah logika low. Setelah itu kita beri delay selama 1 detik. Lalu selanjutnya kita buat motornya mati keduanya. Lalu kita buat logika pada pin 10-nya adalah low dan pin 9-nya high, dan lalu kita buat mati. Dan selanjutnya akan berulang kembali menuju ke in 1-nya high dan in 2-nya adalah low. Baik, selanjutnya kita lakukan simulasi. Jadi pada saat pin in 1 itu adalah berlogika high, maka nantinya putaran dari motornya itu adalah clockwise. Namun pada saat pin in 2 nya itu adalah high dan pin 1 nya 0, maka nanti putarannya adalah counterclockwise atau CCW. Sedangkan nanti saat pin in 1 dan in 2 nya adalah berlogika low, maka nanti motornya akan mati. Baik, mungkin sekian penjelasan dari Arif. Apabila ada kesalahan, Arif mohon maaf. Arif tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua pada praktikum modul 2, yaitu mengenai menampilkan LM35 ke LCD. Jadi di sini kita menggunakan sensor LM35, Arduino Uno, dan LCD. Jadi pada LM35 ini kita hubungkan ke pin analog 0 dari Arduino, sedangkan untuk outputnya kita hubungkan ke pin digital dari pin 2 sampai dengan pin 7. Pada listing program yang pertama itu kita akan memasukkan library dari liquid crystalnya. Lalu kita deklarasikanlah bahwa sensor LM35 itu kita hubungkan ke pin analog 0. Lalu pada liquid crystal kita hubungkan ke pin 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Lalu pada selanjutnya kita deklarasikan variabel dari suhunya dengan variabel nilai suhu. Lalu selanjutnya adalah kita buat pada fungsi fight setup, itu kita mendeklarasikan bahwasanya pin analog 0 itu digunakan sebagai input. Dan pada LCD Begain ini itu kita menggunakan ukurannya itu 16x2, dimana kolomnya itu berjumlah 16 dan barisnya berjumlah 2. Lalu pada void loop, pada fungsi perulangannya itu kita mencari nilai dari nilai suhu dengan menggunakan rumus 5 dikali dengan analog read LM35, lalu bahwa ini merupakan pembacaan dari nilai analog dari sensor LM35 dikali dengan 100 lalu dibagi dengan 1024. Selanjutnya LCD clear ini kita gunakan sebagai fungsi untuk menghapus layar pada LCD. Lalu LCD set cursor ini kita memposisikan untuk posisi dari LCD printnya ini atau LCD cursornya itu pada pin kolom pertama, baris pertama, atau kita sebut juga dengan home-nya. Lalu kita print dengan tulisannya yaitu LM35 sensor suhu. Lalu pada LCD set cursor 0,1 itu menandakan bahwasanya akan ditampilkan pada kolom 0 dan pada baris 1. Jadi pada LM35 pada LCD Begain ini kan terdapat barisnya berjumlah 2. Namun pada pembuatannya itu kita mulai dari angka 0 sampai dengan 1. Dan lalu kita akan memprint nilai suhu, di mana nilai suhu ini kita ambil dari perhitungan nilai suhu. Selanjutnya kita gunakan
delay 100 atau 0,1 detik, lalu nanti akan diulangi kembali berulangan. Baik, mungkin langsung saja ke simulasi percobaannya. Karena di sini kita membuat deteksi bahwa dari LM3M itu mendeteksi suhu ruangannya sebesar 16. Maka nantinya akan ditampilkan pada LCD-nya itu sebesar 16. Dan LM35 sensor suhu ini itu akan ditampilkan pada baris pertama, atau di sini bisa kita katakan dengan 0, dan di sini 1. Lalu di sini untuk pemulaannya dimulai dengan pada kolom K0. Baik, mungkin sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Arif, mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu percobaan ketiga dari modul 2. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai mengatur kecepatan putar motor DC. Baik, dalam percobaan kali ini kita menggunakan satu buah Arduino, satu potensiometer, dan satu motor DC. Pada percobaan kali ini kita menghubungkan pin A0 itu sebagai input dari potensiometer. Itu dapat kita lihat bahwasanya nilai dari byte untuk mendeklarasikan variabel pot itu sama dengan A0, itu adalah analog 0. Lalu untuk pin pada motor itu yang pada pin digital atau PWM itu kita gunakan pin 9 untuk mendeklarasikan nya dalam variabel motor. Lalu kita deklarasikan variabel nilai, variabel output, dan selanjutnya pada fungsi void setup itu kita mendeklarasikan bahwasanya pin motor atau pin 9 itu sebagai output. Lalu kita gunakan komunikasi menggunakan antara Arduino dengan komputer itu dengan serial begin 9600. Lalu pada void loop di sini kita akan membuat bahwasanya integer dari nilai itu sama dengan analog dari pot. Analog read dari pot itu kita membaca nilai dari potensiometer, karena nilai dari potensiometer ini nanti akan dibaca secara analog, yaitu karena nanti output darinya itu adalah 10 bit. Jadi 1000 nilainya sama dengan 1024. Jadi rentang dari nilai pot ini yaitu adalah mulai dari 0 sampai dengan 1023. Lalu untuk output sama dengan map nilai lalu 0, 1023, 0255. Jadi apa fungsi dari map di sini? Fungsi dari map di sini itu adalah mengkonversi dari nilai analog yaitu dari 0 sampai 1023, di mana nilai analog ini itu menyatakan tegangan dari 0 sampai dengan 5 volt. Itu kita konversi menjadi sinyal PWM itu dari 0 sampai dengan 255, di mana dari sini yaitu ini adalah nilai dari minimum yang lama, ini nilai dari maksimum yang lama, dan ini adalah nilai minimum yang baru, lalu ini nilai maksimum yang baru. Begitulah dari fungsi map ini. Lalu analog write, di mana analog write ini kita menulis nilai analog dari motor, yaitu nilai dari pin 9 ini itu adalah sebagai output. Lalu serial print, di sini kita akan menampilkan potensiometer, lalu nilai dari serial print nilai. Lalu di sini akan kita lihat nantinya pada serial print output kita akan melihat output dari nilai ini, dan pada nilai kita akan melihat output dari nilai ini. Baik, langsung saja ke percobaannya.
Baik, di sini adalah kondisi dari keadaan PWM-nya itu adalah 0%. Maka pada keadaan 0% ini, maka tegangan pada potensiometer itu adalah 0, sehingga untuk outputnya adalah nantinya akan bernilai 0. Namun saat kita atur dia di nilai 25%, maka motor akan mulai bergerak dengan kecepatan 25%. Jadi beginilah putaran motor pada keadaan 25%. Selanjutnya yaitu, jika kita naikkan kecepatannya menjadi 50%, maka nantinya kecepatan dari putaran motor ini akan semakin cepat, di mana dapat kita lihat bahwa putaran dari motor ini akan semakin cepat, di mana nilai yang ditampilkan oleh motor ini naik dengan cepat. Namun jika kita tambahkan lagi untuk nilai dari potensinya itu adalah 75% menjadi 75%, maka untuk kecepatan dari motor akan semakin lebih cepat. Karena hasil dari tegangannya itu akan 75% dari 5 volt. Sehingga untuk tegangannya adalah semakin tinggi dari 50%. Jika 50% adalah 2,5 volt. Dan jika kita menggunakan 100%, maka untuk kecepatannya akan semakin lebih cepat untuk outputnya. Namun apabila nanti kita atur untuk pengaturannya menjadi 0%, maka motor akan menjadi mati. Dan untuk motor akan cepat menurun kecepatannya sampai menjadi 0 dan mati. Dan motor ini akan semakin melambat hingga nantinya nilai dari putaran motor ini itu akan menjadi 0 dan akan menyebabkan motornya menjadi mati karena logikanya yang ditentukan adalah 0. Baik, sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Arif mohon maaf. Arif tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Arif Rahman, BP 1810951032. Di sini Arif akan melakukan percobaan modul 3 yaitu komunikasi. Jadi pada komunikasi ini yaitu pada percobaan pertama yaitu adalah komunikasi secara UART, di mana UART ini sendiri merupakan kependekan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Jadi kita menggunakan komunikasinya dengan transmitter dan receiver. Jadi pada rangkaian ini kita menghubungkan antara master dengan slave-nya, itu di mana transmitter dari master kita hubungkan ke receiver dari slave-nya. Di sini kita menghubungkan pin digital 2 secara serial kepada button, lalu kita hubungkan ke ground. Dan pada slave itu pin 12-nya kita hubungkan ke LED lalu dihubungkan ke ground. Dan pada transmitter master ini kita hubungkan ke receiver dari slave, dan transmitter dari slave itu kita hubungkan ke receiver dari master. Baik, langsung saja kita lihat programnya. Baik, pada program ini pada master yang pertama kita adalah mendeklarasikan buttonnya yaitu pada pin 2. Selanjutnya pada slave-nya itu kita mendeklarasikan bahwa pin 12 ini kita gunakan sebagai variabel dari LED. Jadi selanjutnya itulah fungsi dari voice setup.
dimana fungsi dari void setup ini kita gunakan sebagai deklarasi satu kali saat Arduino dinyalakan. Dan di sini pada master kita mendeklarasikan bahwasanya button itu kita gunakan sebagai input pull up. Jadi apa input pull up itu? Input pull up itu merupakan saat merupakan resistor yang ada di dalam Arduino, yaitu resistor internalnya. Apabila nanti buttonnya kita tekan, itu akan berlogika low, namun saat keadaan normal itu akan berlogika high. Berbeda dengan pull down. Jika pull down itu nanti pada keadaan normalnya dia akan berlogika low, sedangkan pada saat dia ditekan itu akan berlogika high. Baik, selanjutnya yaitu untuk serial begin-nya itu adalah 1600 dengan baud rate-nya 1600 untuk komunikasi antara Arduino dengan komputer dan Arduino dengan Arduino yang keduanya untuk slave-nya. Lalu untuk pada slave-nya itu kita mendeklarasikan bahwasanya pin mode untuk LED itu digunakan sebagai outputnya dengan komunikasi serial begin-nya 1600, itu kita samakan untuk masing-masing baud rate-nya. Lalu pada void loop dari master yang dimana untuk program ini kita eksekusi berulang kali atau berulangan, dimana di sini kita gunakan integer dari variabel nilai, itu merupakan digital read dari button. Dimana mengapa kita menggunakan digital read? Karena button ini berada pada pin digital, sehingga untuk membaca nilai dari button ini kita menggunakan fungsinya itu digital read. Nantinya nilai dari button ini akan disimpan oleh variabel nilai dalam bentuk tipe data integer. Lalu saat jika nilainya itu sama dengan 0, ini berarti saat nilai itu berarti saat buttonnya itu ditekan, maka itu akan berlogika 0. Maka nantinya pada serial itu akan di print nilainya adalah 1. Ini pada master. Sedangkan pada slave-nya ini adalah untuk pengaturan dari fungsi untuk serialnya, untuk komunikasinya. Dimana nanti apabila nilai data ini, integer dari data, membaca serial read-nya, nilai dari serial read, membaca nilainya, lalu akan dimasukkan ke data. Jika data ini nanti bernilai 1, membaca data dari serial print, maka digital write ini untuk LED itu akan berlogika high. Jadi saat nantinya button ditekan, maka nanti LED akan menyala. Namun di sini terdapat else. Jika selain if nilai sama dengan 0, maka apabila nanti dilepas atau logika dari buttonnya adalah 1, maka nanti akan di print untuk datanya adalah 2. Maka nanti untuk pada slave-nya, dimana else kecuali dari data 1 yang dibaca oleh Arduino yang slave, maka digital write akan membuat LED berlogika low. Sehingga saat LED ini berlogika low, maka LED akan mati. Dan selanjutnya akan di-delay dan akan diulangi. Begitu juga dengan slave. Baik, lanjut saja kita ke percobaan untuk simulasinya. Baik, di sini dapat kita lihat bahwasanya saat kondisi normal itu berarti saat ini adalah serial print-nya adalah 2. Dimana di sini saat buttonnya berlogika high dari master, sehingga LED ini akan mati.
sehingga nantinya LED dalam kondisi mati. Namun saat kita membuat serial printnya adalah logika 1, if nilainya sama dengan 0, maka nanti akan terbaca oleh slave-nya, yaitu adalah LED-nya adalah berlogika high. Sehingga LED-nya akan menyala. Ketika kita lepas, maka LED-nya akan off. Baik, sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan, Arif mohon maaf. Arif tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Arif Rahman, BP 18 plus 95 1032. Di sini Arif akan melaksanakan praktikum modul 3, yaitu komunikasi percobaan kedua. Di mana percobaan kedua ini kita akan membahas mengenai komunikasi SPI, yaitu merupakan serial peripheral interface, yaitu merupakan komunikasi seri sinkronus, yang berarti kita menggunakan clock yang sama untuk mensinkronisasi direksi bit pada receivernya. Baik, pada hardware yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu 2 buah Arduino, lalu 1 push button dan LED sebagai indikatornya. Lalu pada percobaan kali ini kita menggunakan pin komunikasi yaitu pin 10, 11, 12, dan 13. Dimana pin 10 pada master ini kita namakan dengan SS, dimana SS ini merupakan slave select, yaitu digunakan untuk memilih slave mana yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan master. Lalu pin yang 11 ini merupakan pin MOSI, dimana pin MOSI ini itu berfungsi sebagai master output dan slave input, dimana sinyal output dari master device merupakan shift register dari master menuju input dari slave. Lalu ada pin MISO, itu pada pin 12 merupakan master input dan slave-nya itu adalah output, dimana pada pin ini input dari master device itu menerima data shift register dari slave device menuju ke master. Lalu ada yang 13 itu merupakan pin SCK atau serial clock, dimana clock yang dihasilkan oleh master itu berguna untuk menandakan komunikasi dari SPI dan untuk melakukan shifting terhadap shift register dari kedua device ini. Baik, langsung saja ke listing programnya. Baik, pada listing program ini pada master itu kita includekan library-nya yaitu spi.h, dan begitu juga pada slave-nya. Lalu kita deklarasikan bahwa pada pin 2 itu adalah sebagai variable button, deklarasikan pin 2 kepada button. Sedangkan pada slave itu kita deklarasikan pin 2 ke LED. Lalu pada file setup-nya pada master itu pada deklarasi dari pin mode-nya itu dimana button itu kita lakukan untuk input pull up, sebagaimana dengan sebelumnya bahwa input pull up ini pada saat button itu dalam keadaan normal itu akan berlogika high, namun saat dia ditekan maka akan berlogika low. Jadi di sini kita menggunakan serial begin itu untuk komunikasi antar Arduino dengan komputer itu adalah 115.200 baud rate. Lalu kita buat digital rate-nya, dimana kita pada select slave-nya itu slave select-nya itu kita beri logika high, dimana itu akan menandakan bahwa slave select-nya itu kita matikan atau kita disable, karena untuk slave select ini itu adalah aktif rendah. Lalu kita buat fungsi yaitu SPI begin untuk komunikasi menggunakan SPI. Lalu kita buat fungsi yaitu SPI set clock divider, itu digunakan untuk
membagi clock sebanyak 8 atau seperdelapannya. Selanjutnya itu pada void loopnya, dengan fungsi void loop kita mendeklarasikan variabel C dengan tipe data karakter. Jadi pada C ini kita bisa menginputkan nilai, huruf, ataupun simbol. Selanjutnya itu kita membuat variabel nilai dengan tipe datanya adalah integer, digunakan untuk sebagai nilai dari digital read dari button. Mengapa kita menggunakan digital read? Karena button ini kita letakkan pada pin digital, sehingga nanti nilai dari digital dari button itu akan kita masukkan ke integer nilai. Selanjutnya kita menggunakan kondisi, di mana pada kondisi ini jika nilainya itu sama dengan 0, maka nanti digital rate-nya pada slave select-nya itu adalah berlogika low, sehingga nanti akan menyebabkan slave select ini menjadi aktif. Jika slave select ini aktif, maka akan dikirim string, itu C ini akan dikirim. Jadi pada saat itu kita menggunakan for, dimana for ini nantinya saat const-nya itu char-nya adalah alamat untuk pointernya itu tulisannya itu adalah hello world untuk datanya. Nanti kita masukkan untuk alamat itu ke char dari C, ke karakter C, kita masukkan alamatnya, lalu kita increment plus. Jadi saat shift register itu untuk berpindah-pindah dari satu bit ke bit lain, pada saat bitnya itu 8 sampai ke 8, maka nantinya tulisan ini akan dikirim ke slave. Itu kita menggunakan SPI transfer. Jadi kita kirim alamat pointer ini, yaitu dari C ini kita kirim menggunakan SPI transfer, dan lalu akan ditampilkan serial print dari nilai dari C-nya. Lalu untuk digital write-nya yaitu adalah SS-nya hide, maka kita akan mematikan slave select dari Arduino tersebut. Selanjutnya kita delay dan diulangi pada void loop ini. Sedangkan pada slave-nya itu kita membuat char untuk variabel buff dengan nilainya itu untuk array-nya 50. Jadi kita mengakses untuk menggunakan volatile byte, yaitu dengan variabel index, di mana nanti nilainya itu adalah 0 atau dengan 1. Ini digunakan untuk mengakses di memori. Lalu volatile boolean untuk proses itu kita gunakan, di mana proses ini nantinya akan bernilai true atau false. Sedangkan pada void setup untuk fungsi, kita membuat program untuk serial begin 119.200. Di sini kita samakan dengan serial begin pada master agar komunikasinya berjalan dengan baik. Dan kita setting pin mode-nya untuk LED, di mana LED ini kita gunakan sebagai output. Lalu kita menghidupkan SPI pada slave mode menggunakan SPR ini. Lalu kita buat index-nya itu adalah sama dengan 0 dan prosesnya adalah false. Lalu kita turn on-kan instruksinya, fungsinya dari instruksinya, dan di sini kita buat fungsi untuk SPI interrupt-nya. Jadi pada saat byte C-nya byte-nya ini membaca
SPI dari data registernya, dan jika indeksnya itu kecil dari size dari buffnya, maka buffnya itu datanya itu akan disimpan dalam array buffnya di increment. Lalu namun jika C-nya itu sama dengan R, maka nanti akan dicek untuk katanya. Lalu untuk proses ini adalah true. Jadi pada void loop-nya if proses jadi pada saat prosesnya itu adalah true, maka digital write LED adalah high. Sedangkan pada saat maka prosesnya itu adalah false. Jadi nanti nilai dari proses itu akan diinputkan di sini, dan saat prosesnya itu false, maka untuk akan direset. Untuk yang di sininya akan direset. Lalu pada serial printnya itu, jadi di sini kita akan memprint array untuk pada array dari nilai buff tadi, itu akan kita print pada serialnya. Jadi kita bisa menampilkan di monitor. Lalu kita buat indeksnya itu sama dengan 0. Ini digunakan untuk mereset kembali ke 0. Lalu untuk delaynya itu adalah selama 1 detik. Dan untuk else-nya itu digital rate-nya LED-nya adalah low. Dan diulang begitu terus. Jadi di sini saat if prosesnya itu adalah true, maka nanti akan diambil fungsi dari sini. Sedangkan saat false, maka nantinya proses itu akan direset dan nanti itu akan aktif low. Baik, langsung saja ke simulasi. Baik, setelah kita jalankan, maka pada saat pull up, sekarang kan pada saat kondisinya itu adalah kondisi dari pull up-nya itu berada ke 1. Namun saat kita buat dia berada ke 0, maka nanti LED-nya akan menyala, lalu akan mati karena ada false dari program yang terakhir. Setelah 2 detik nanti itu LED-nya akan menyala lagi. Setelah itu akan off. Jika kita matikan, maka LED ini tidak akan langsung mati karena akan ada delay selama 2 detik. Dan jika kita biarkan, maka LED akan tetap mati. Namun jika kita tekan, maka LED-nya nantinya akan hidup, lalu akan mati lagi, akan hidup, lalu akan mati, dan jika kita biarkan maka akan hidup kembali lalu mati kembali. Baik, sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Arif mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Arif Rahman, BP 18 +5 1032. Di sini kita akan melaksanakan praktikum modul 3 yaitu mengenai komunikasi, yaitu percobaan yang ketiga yaitu komunikasi I2C atau Inter-Integrated Circuit. Jadi pada komunikasi I2C ini kita menghubungkan untuk komunikasinya yaitu antara pin analog dari master dengan pin analog dari slave-nya, yaitu pin A5 yaitu sebagai serial clock dan pin A4 yaitu sebagai serial data.
Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan input yaitu adalah potensiometer yang dihubungkan ke pin A0, dan pada slave-nya yaitu kita gunakan sebagai output untuk melihat indikator dari LED blue untuk outputnya. Jadi langsung saja ke programnya. Jadi pada master itu kita mendeklarasikan atau kita memasukkan library dari eksekusi ini, yaitu menggunakan include where.h. Di sini kita mendeklarasikan untuk alamat dari penerima atau dari slave addressnya itu adalah 9. Lalu kita deklarasikan bahwasanya analog pin itu sama dengan 0. Ini merupakan potensiometer. Lalu kita deklarasikan nilai value itu sama dengan 0 yang akan nantinya kita gunakan pada void loop. Lalu pada fungsi void setup kita buat fungsi where begin untuk memulai komunikasinya. Lalu pada void loop kita beri jeda selama 0,05 second. Lalu untuk value itu sama dengan fungsi map analog read analog pin, ini sebagai nilainya dari nilai analog dari 0 sampai dengan 1023, karena nilai analog itu adalah 10 bit atau 1024, maka kita mulai dari angka 0 sampai dengan 1023. Lalu kita konversikan menjadi nilai PWM, yaitu dari 255 untuk yang minimum yang baru sampai dengan 1 untuk maksimum yang baru. Jadi nilainya berkebalikan, di sini dari kecil ke besar, namun pada saat kita konversikan itu dari besar menjadi kecil. Baik, selanjutnya kita buat fungsi where begin transmission slave address. Jadi kita mengirim transmisinya ke slave. Lalu kita buat kita write nilai dari value ini, lalu kita buat fungsi dari where and transmissionnya untuk mengakhiri transmisinya. Lalu selanjutnya pada slave itu kita buat include where.h, itu sama dengan yang include sebelumnya pada master. Lalu kita buat define slave address 9. Lalu di sini kita deklarasikan untuk LED itu adalah pin 13, yaitu sebagai output. Lalu kita buat variabel RD dan BR dalam tipe data integer. Lalu pada void setup itu kita deklarasikan bahwasanya pin LED atau pin 13 itu adalah sebagai output. Lalu kita buat where beginnya itu adalah slave address, yaitu adalah nilainya adalah 9 tadi. Lalu kita buat where on receive, yaitu kita menerima transmission dari masternya. Lalu kita buat serial begin, yaitu adalah 9600. Ini kita gunakan untuk menampilkan ke serial monitor, dimana nantinya eksekusi slave demo akan ditampilkan. Lalu pada di sini kita buat fungsi dari void receive event ini, dimana pada fungsi ini berisi bahwasanya RD sama dengan where read. Di sini digunakan untuk membaca dari where ini nilainya. Lalu kita buat pada serial monitor untuk memprint atau menampilkan nilai dari RD tersebut. Lalu pada void loop itu nantinya
akan kita kasih delay yaitu selama 0,05 detik. Lalu untuk BR yang tadi sudah kita deklarasikan dengan tipe data integer, kita buat persamaannya yaitu map shape to nilai dari RD tadi itu kita buat karena tadi kita sudah mengkonversikan dari analog menjadi sinyal PWM, maka di sini rentangnya dari 1 sampai dengan 255. Jika nilainya dibaca, maka untuk nilainya akan diubah rentangnya dari 1000 menjadi 2000. Lalu di sini kita akan buat digital write LED high, lalu delay BR. Jadi BR ini kita gunakan sebagai lama waktu delaynya. Jadi pada saat nantinya nilai dari RD ini adalah rentangnya 255, maka nanti untuk delaynya adalah 2000, sehingga untuk aktif dari LED ini akan lama, yaitu selama 2 detik. Namun saat kita nilai dari RD yang kita dapatkan adalah 1, maka nanti itu untuk delaynya adalah 0,1 detik atau sebesar 100 milisecond. Baik, selanjutnya kita simulasikan. Kita lihat pada saat kondisinya itu adalah bernilai 1 atau bisa kita katakan besar dari 0%, itu maka LED ini akan berkedip-kedip dengan cepat. Namun nantinya itu apabila kita naikkan, maka untuk delay dari LED itu akan semakin lambat. Dapat kita lihat jika kita buat 100%, maka untuk kecepatan delaynya itu akan semakin lambat, itu kurang lebih sebesar 2 detik. Namun apabila nantinya itu kita bergeser, maka itu untuk outputnya itu akan semakin cepat. Baik, sekian dari Arif. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Itu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.